Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Paum anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam istirahat malam kita. Sekalipun pada saat ini cuaca di kota Makassar ini cukup dingin oleh karena hujan dari kemarin yang hujan berhenti. Ya, kita memang sudah memasuki musim penghujan, namun biarlah dalam sukacita yang penuh kita bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan itu adalah untuk kebaikan semua kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika kita akan memulaikan seluruh aktivitas kita pada hari ini, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan suluh bagi seluruh langkah kaki kita di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman Tuhan oleh kuat kuasa tuntunan pimpinan Roh-Mu yang kudus, menerangkan hati dan pikiran kami, memampukan kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Untuk itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Filemon pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Filemon pasal 1 ayat 17 sampai di ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Paum anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan ini dimulai dari ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon, lalu salah satu bagiannya dia katakan, Filemon, kalau engkau menganggap aku ini temanmu, teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Siapa yang dimaksudkan dengan dia di sini menunjuk pada ayat yang ke-10. Mari lihat dan dengarkan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Nah, siapa ini Onesimus? Ayat 11 menjelaskan dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Nah, siapa ini Onesimus sesungguhnya? Kalau kita lihat dari latar belakangnya bahwa Onesimus ini adalah seorang yang berada dalam status hamba bagi Filemon. Dia adalah seorang yang bekerja bagi Filemon. Namun entah apa yang mengakibatkan pada akhirnya Onesimus ini pergi meninggalkan Filemon. Dia tidak memberikan kabar dan dalam status hamba yang harusnya dia terikat kepada Filemon, tetapi dia pergi meninggalkan Filemon begitu saja tanpa kabar dan tanpa alasan. Dan hal ini merupakan sebuah kesalahan tentunya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, namun ketika dia meninggalkan Filemon, dia berjumpa dengan Paulus. Dan dalam perjumpaan itu terjadi pertobatan di dalam diri Onesimus, dan dia menerima Kristus, sehingga Paulus menyebutnya dengan dua sebutan, anakku pada ayat 10 dan pada ayatnya yang ke-12 dia katakan buah hatiku. Karena apa? Karena Onesimus inilah yang
memperhatikan Paulus dan melayani Paulus ketika Paulus berada dalam penjara. Ayat 13 menjelaskan hal itu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa melainkan dengan sukarela. Artinya Paulus mengetahui benar bahwa Onesimus ini adalah hamba dari Filemon. Oleh sebab itu Paulus tidak berhak untuk melakukan segala sesuatu dan memperlakukan Onesimus sebagai hambanya gitu. Tetapi itu semua harus atas persetujuan daripada Filemon. Tetapi lebih jauh daripada itu yang menarik adalah bahwa Paulus tidak lagi melihat dia sebagai seorang hamba, tetapi dia menyebut sebagai anak, sebagai buah hatiku. Orang yang betul-betul dekat dengan Paulus karena pertobatan yang terjadi dalam diri Onesimus itu dipahami oleh Paulus oleh karena ia berjumpa dengan Paulus dan kesetiaan Onesimus di dalam ia memperhatikan dan melayani Paulus selama Paulus berada di penjara. Sehingga pada akhirnya Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini menarik sekali. Yang ingin saya lihat bersama adalah, untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah bagaimana sisi atau sikap hidup Filemon itu yang berubah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, menjadi seorang yang bertobat, seorang yang menerima Kristus, dan pada akhirnya ia mau dengar-dengaran, bahkan dia yang tadinya lari pergi meninggalkan Filemon tuannya, tetapi dia mau kembali kepada Filemon. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Onesimus bertobat, mengenal dan ia mengenal Kristus oleh karena perjumpaannya dengan Paulus. Hari ini, pertanyaannya buat kita adalah, apakah melalui kehidupan kita orang lain sudah berjumpa dengan Kristus? Apakah melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan ini, orang lain menjadi bertobat? Apakah dengan berjumpa dengan pribadi-pribadi kita sebagai orang-orang percaya, maka hal itu mengakibatkan ada banyak orang yang pada akhirnya sikap hidup, perilaku hidupnya yang tadinya tidak benar, yang tadinya jauh daripada kehendak Tuhan, tetapi hari ini mereka telah berubah menjadi orang-orang yang bersikap dan berperilaku berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan, dan mereka hidup dekat dengan Tuhan. Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terkadang dalam menjalani hidup ini kita tidak menyadari apa sesungguhnya tugas dan tanggung jawab kita. Apakah kita hidup sekedar hidup, makan, minum, tidur, bekerja, bergaul, selesai, dan pada akhirnya mati? Apakah sekedar itu? Tidak. Kita tahu bahwa kehadiran kita di dalam dunia ini juga diutus oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kita, melalui seluruh eksistensi dan keberadaan kita, melalui perilaku keseharian kita. Kehadiran kita itu mendatangkan manfaat bagi sesama kita. Melalui pribadi kita, melalui perilaku hidup kita, kita menjadi contoh dan teladan, kita menjadi garam, lilin, terang bagi sekitar kita, sehingga melalui perjumpaan itu, maka ada banyak orang yang semakin beriman kepada Kristus, mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, perilaku hidupnya pun semakin baik hari lepas hari. Dan ini yang terjadi pada diri Onesimus ketika pada masa lalu sikap perilakunya tidak setia, dia tidak berguna, dia orang yang bahkan dia meninggalkan Filemon sebagai tuannya. Tetapi ketika ia berjumpa dengan Paulus, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bahkan dia mau kembali kepada Filemon. Paulus tahu bahwa ia hadir di dalam dunia ini untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Agar melalui kehidupannya ada banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Agar melalui kehidupannya ada banyak orang yang mencontoh dan meladaninya dalam kehidupan berimannya. Sehingga perilaku hidup manusia itu berubah dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak baik menjadi baik. Paulus tahu itu. Sehingga dia sangat mengasihi Onesimus ketika Onesimus mau melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita peran itu juga harusnya ada di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita hadir di dalam dunia ini, di tengah kehidupan keluarga, di tengah tempat kita bekerja, berjumpa dengan rekan-rekan kerja kita, di tengah-tengah kehidupan kita dalam berjemaat, sehingga orang dapat melihat berbagai hal yang baik, yang berdasarkan pada ajaran firman itu terlihat dalam seluruh kehidupanmu, lewat perbuatan, perkataan, pikiranmu, dan melalui perilaku hidupmu itu, orang mencontoh dan meladani, engkau menjadi garam, engkau menjadi terang, dan pada akhirnya orang berubah dari pribadi yang tidak baik menjadi baik, dari pribadi yang tidak benar menjadi benar, dari perbuatan, perkataan, pikiran yang tadinya mungkin tidak dapat diterima pada masyarakat umum, tetapi pada akhirnya melalui perjumpaan dengan engkau, perilaku hidupnya benar-benar menjadi orang yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi sesama. Dan ini luar biasa. Kalau ini terjadi, oleh sebab itu maka haruslah dimulai dari pribadi kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Jadilah contoh dan teladan, jadilah garam dan terang. Jangan kita katakan aku mengikut Kristus, tetapi perbuatan, perkataan, dan pikiran kita jauh daripada apa yang Kristus inginkan dan ajarkan. Kan seperti itu. Tetapi biarlah di dalam kehidupan ini benar-benar apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu terlihat. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup mau berbagi, ketika kita hidup mau memperhatikan orang lain, ketika kita hidup mau mengutamakan kepentingan orang banyak, ketika kita hidup di dalam hidup ini, kita mau hadir di tengah-tengah berbagai pergumulan persoalan yang dihadapkan kepada sesama kita. Kita tidak mau tutup mata dengan apa yang mereka alami dan apa yang mereka hadapi. Kita mau hadir di sana untuk membalut setiap hati yang luka, untuk menghibur setiap mereka yang berduka. Kita mau hadir di sana untuk mendatangkan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera dalam segala keterbatasan yang kita miliki. Tapi kita mau melampaui semua itu di dalam kekuatan Tuhan untuk menjadi berkat-berkat bagi sesama kita orang percaya. Dan itu yang akan memampukan perjumpaan kita dengan sesama kita akan merubah kehidupan sesama kita menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Oleh karena apa? Oleh karena iman yang hidup di dalam diri kita. Oleh karena perjumpaannya dengan orang-orang beriman seperti Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Jangan yang terjadi justru orang lain berjumpa dengan kita dan semakin jauh dia dari Tuhan. Semakin tidak beriman. Mungkin selama ini dia sangat mengidolakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi lambat laun setelah dia dekat, ya ternyata orang ini tidak bisa jadi contoh dan teladan. Ya ternyata orang ini banyak hal yang dia perbuat penuh dengan kecurangan dan ketidakjujuran. Jangan hal itu yang terjadi. Tetapi biarlah yang terjadi ketika dia berjumpa dengan kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada banyak pembelajaran yang boleh dia ambil di dalamnya, lalu kemudian dia semakin berubah ke arah yang baik dan benar. Itu dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pesan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini, ketika engkau akan memulai harimu, maka biarlah orang-orang yang berjumpa dengan suamimu, istrimu, orang tua anak-anakmu, tetanggamu, di rekan kerjamu, di tempat engkau bekerja, rekan sesama di dalam satu persekutuan jemaat Tuhan, biarlah dalam perjumpaan itu, kehidupan mereka semakin baik. Kehidupan mereka semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena apa? Sekali lagi, oleh karena iman yang hidup di dalam dirimu, oleh karena perilaku hidupmu yang mencerminkan akan kehendak Tuhan. Saya percaya dan saya meyakini semua kita yang menyadari akan tugas tanggung jawab itu dan membuat orang lain berjumpa dengan Kristus melalui kehidupan kita, maka ada sukacita di sana, ada kebahagiaan di sana, dan ada damai sejahtera di sana. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini, di tengah-tengah berbagai pergumulan dan persoalan yang diperhadapkan dengan manusia di masa-masa pandemik ini, biarlah kita hadir di dalam dunia ini dalam satu kepastian bahwa aku mau menjadi garam dan terang, bahwa melalui perjumpaan dalam kehidupanku, setiap orang akan merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dengan rendah hati kami mohonkan. Berkati opa oma, anak cucu Bapak, Ibu, dan saudara. Kalau ada di antara mereka yang sakit dan lemah,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon sembuhkan dan pulihkan mereka, berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Penyertaan tuntunan Tuhan itu yang kami andalkan, sehingga memampukan kami menjadi garam dan terang. Siapapun yang berjumpa dengan kami hari ini, mereka pun dapat mencontoh dan meladani kehidupan beriman kami, perilaku hidup kami, dan di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.